Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari muqaddimah dari risalah al-usul ats-tsalatsah, di mana muallif rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah ma'rifatullah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula mengenal agama ini berdasarkan kepada dalilnya. Tiga hal ini dikhususkan oleh muallif rahimahullahu taala karena hal inilah yang akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika dia di dalam kuburnya. Karena itulah beliau mengkhususkan tiga masalah ini di dalam al-ilmu. Selanjutnya kata muallif rahimahullahu taala, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsaniyah artinya yang kedua, yang wajib untuk kita ketahui adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Perlu diketahui ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa tidak mengamalkan suatu ilmu atau meninggalkan amalan suatu ilmu bisa jadi itu adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula merupakan
perbuatan maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran, dan bisa jadi tidak mengamalkan ilmu tersebut tidak sampai kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya masuk ke dalam kategori perkara yang makruh. Kita ulangi lagi, tidak mengamalkan suatu ilmu bisa jadi terjatuh ke dalam kekufuran, atau bisa jadi merupakan perbuatan maksiat yang tidak sampai pada tingkat kekufuran, atau bisa jadi tidak mengamalkan ilmu tersebut tidak sampai kepada tingkatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun termasuk ke dalam perkara yang makruh. Kapan tidak mengamalkan suatu ilmu dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran? Ketika ilmu yang wajib untuk diamalkan tersebut adalah terkait dengan akidah atau perkara yang diwajibkan bagi seorang mukmin untuk mengimaninya, maka ketika dia tidak mengamalkannya, maka dia terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada yaumul akhir, atau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tidak mengamalkan salah satu dari rukun iman ini, maka dia terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Contoh, mereka yang tahu tentang kewajiban untuk mendirikan salat, tapi dia meyakini kewajiban salat, namun dia tidak mengerjakannya karena malas-malasan, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah SWT yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Walaupun terkait dengan masalah hukum orang yang meninggalkan salat di sini, memang ada khilaf di antara para ulama. Namun selama dia tetap meyakini kewajiban salat, dia tidak sampai jatuh kepada kekufuran selama dia tidak mengingkari kewajiban salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka yang mengetahui diharamkannya khamar, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, dia justru melanggar, dia minum khamar, tapi dia masih meyakini bahwa khamar tersebut adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, namun tidak sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, mengamalkan ilmu tersebut adalah merupakan hal yang diperintahkan oleh syariat, khususnya terkait dengan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian tidak mengamalkan, melakukan apa yang kalian ucapkan? Sungguh besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan, mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Dan begitu pula para ulama juga menjelaskan bahwa al-amal juga merupakan bentuk keberkahan dari ilmu. Karena sesungguhnya ilmu tersebut hakikatnya adalah al-khasyah, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang itu berilmu, maka seharusnya ilmu tersebut semakin mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad ila Allah, lam yazdad min Allah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah keimanannya, maka lam yazdad min Allah illa bu'da. Dia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak mengamalkan ilmunya bisa jadi terjatuh ke dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa jadi menjadi hujjah yang dapat mendatangkan manfaat kebaikan bagi dirimu, atau sebaliknya Al-Quran tersebut justru akan menjadi hujjah atas dirimu yang justru akan membinasakan, memberatkan kita di hadapan atau pada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengamalkan ilmu tersebut seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ada yang hukumnya wajib, di mana yang meninggalkannya bisa jadi terjatuh kepada kekufuran kepada Allah, atau bisa jadi terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan yang tidak sampai pada tingkat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata muallif rahimahullahu ta'ala, as-salitsatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga dari perkara yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya adalah ad-da'watu ilaih. Mengajak manusia, berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu yang sudah kita dapatkan dan kita amalkan. Dan ini adalah merupakan muqtadal iman, kelaziman dari keimanan. Karena di antara tanda keimanan adalah an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia menginginkan bagi saudaranya apa yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan hidayah tersebut kita dapat berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah, yang dengannya kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tentu ini adalah merupakan satu hal yang kita harapkan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sebagai seorang mukmin yang sebenar-benarnya, kita pun berharap agar saudara-saudara kita juga mendapatkan hal yang sama. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat gigih berupaya untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Bagaimana sifat rasul ini? Allah mengatakan azizun alaihi ma anittum, amat sangat berat baginya jika ada sesuatu yang memberatkan kalian. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mendapatkan gambaran tentang beliau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, melainkan beliau memilih mana yang paling mudah. Dan dalam hadis lain kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, di mana beliau tidak ingin memberikan sesuatu yang justru memberatkan umatnya. Dan yang lebih nyata lagi, yang lebih jelas lagi, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kewajiban salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya meminta kepada Allah agar Allah berikan keringanan yang tadinya dari 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Allah katakan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dan beliau ini Rasulullah juga amat sangat gigih untuk menyebarkan kebaikan bagi kalian, untuk mengajak kalian kepada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri kalian. Maka lihatlah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan bagaimana awal-awal dakwah beliau di kota Mekah, bagaimana berbagai macam bentuk penindasan, intimidasi yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu rela beliau lakukan semata-mata untuk mengajak manusia kepada kebaikan, kebahagiaan dunia dan di akhirat. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah
menaruh dendam atas segala perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memohon, berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Walaupun berbagai macam bentuk penindasan yang dialami oleh Rasulullah SAW, ini semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan bukti daripada keimanan. Dan itulah yang ingin beliau sampaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang ingin beliau ajarkan. Mengajarkan bahwa orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibaratnya seperti bangunan. Satu sisi dengan sisi yang lainnya itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Dan beliau menyampaikan mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawatihim kamathalil jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibaratnya jasad manusia. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka yang lain pun akan turut merasakan sakit. Maka satu sama yang lainnya itu akan saling menguatkan. Maka sebagaimana kita berharap mendapatkan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat, maka itu pula lah yang kita upayakan untuk saudara-saudara kita. Maka hal tersebut diwujudkan dengan apa? Ad-da'watu ilaihi. Mengajak manusia, berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan suatu amalan yang sangat mulia. Dan ia juga merupakan jalan yang dicontohkan oleh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula lah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muhimmatut ar-rusul. Kepentingan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surat Yusuf, dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan ini adalah jalanku, ad'u ila Allah.
Dan umat ini juga mendapatkan predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Kapan? Ketika mereka juga menjalankan muhimmatur rusul ini, peranan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Kapan umat ini menjadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka akan menjadi sebaik-baik umat ketika mereka menegakkan amar ma'ruf, mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan amal yang sangat utama, merupakan peranan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam surat Yusuf tadi, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa dakwah adalah merupakan jalannya para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ad'u ilallah ala basirah. Ala basirah. Ini menunjukkan bahwa berdakwah haruslah dilandasi dengan ilmu. Karena Allah mengatakan apa? Ala basirah. Berdakwah harus berlandaskan kepada ilmu. Karena bagaimana kita mengajak kepada jalan Allah kalau kita tidak mengetahui bagaimana jalan Allah SWT? Bagaimana kita akan mengajak manusia kepada akidah yang sahihah kalau sekiranya kita tidak mengetahui bagaimana akidah yang sahihah? Maka seorang dai harus membekali dirinya dengan ilmu. Dan masing-masing individu di antara kita juga berkewajiban untuk membekali dirinya dengan ilmu, khususnya terkait dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas setiap individu di antara kita. Allah wajibkan atas kita syahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita harus mempelajari bagaimana syahadat tersebut, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya. Kita harus mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Allah wajibkan atas kita salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita pun berkewajiban untuk mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya fardu ain. Karena salat diwajibkan atas setiap mukmin. Maka wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan berdakwah, mengajak manusia untuk salat
kalau sekiranya dia tidak mengetahui bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya apa pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha li'ashr. Perintahkanlah anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka kalau mereka tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Padahal Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari bagaimana salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdakwah, mengajak manusia harus berdasarkan kepada ilmu. Dan ini adalah tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula teladan yang dilakukan oleh mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ittaba'an. Jadi berdakwah berdasarkan ilmu, berlandaskan kepada ilmu, itu adalah contoh teladan yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surat Fussilat ayat 33. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan, yang artinya la ahada ahsanu qawlan, tidak ada seseorang pun yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mengajak, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang menunjukkan apa? Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara hal lainnya yang menunjukkan keutamaan berdakwah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan maka dia pun akan mendapatkan kebaikan serupa, pahala dari kebaikan serupa. Disitulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itulah rahasianya. Bukan karena mereka panjang umurnya, tidak, tapi karena banyak kebaikan yang mereka dapatkan. Dari apa?
dari ilmu yang mereka sebarkan. Ketika mereka berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, maka setiap kebaikan yang diamalkan, yang dicontoh, mereka senantiasa mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun kebaikan yang kita amalkan saat ini melainkan itu kita dapatkan dari siapa? Melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikan pada generasi berikutnya. Begitu seterusnya sampai kepada kita saat ini. Karena itulah jelas di sini bahwa dakwah adalah merupakan ajallul a'mal, amal ibadah yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya. Karena apa? Karena setiap kebaikan yang dicontoh dan diteladani, maka mereka yang menyerukannya pun akan mendapatkan kebaikan serupa. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, mungkin timbul suatu pertanyaan. Bagaimana seseorang itu dapat berdakwah? Atau ada yang mengatakan dakwah itu hanya dapat dilakukan oleh sebahagian orang saja, hanya sekelompok orang saja yang dapat berdakwah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa sesungguhnya dakwah itu dapat dilakukan oleh masing-masing di antara kita semuanya. Ada yang memiliki kemampuan dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat berdakwah dengan ilmunya, menyampaikan dengan lisannya. Dan ada mungkin di antara mereka yang tidak berilmu, namun dia dapat berdakwah dengan al-hal, dengan sikap, dengan akhlak yang baik yang dia contohkan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah karena akhlak yang mulia, dan betapa banyak pula orang lari dari hidayah karena akhlak yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk melakukan kewajiban salat, zakat, puasa, ibadah haji, tidak. Namun beliau justru juga mengajarkan kepada umat manusia akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita pending dahulu pembahasan dari muqaddimah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.